Oke, untuk materi selanjutnya kita akan berbicara terkait rangkaian RL ataupun RC yang seri. Jadi R itu adalah resistor, R ini adalah resistor, R ini resistor, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor. Nah, rangkaian RL atau RC seri ini akan membentuk suatu PD linear orde 1 sehingga bisa diselesaikan menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, perlu diingat pada resistor berlaku R sama dengan I dikali R, jadi ini adalah V di resistor. V di resistor akan bernilai I dikali R itu sendiri. Sedangkan pada induktor akan terjadi V di induktor. Ini adalah V di induktor. Akan VL memenuhi persamaan VL sama dengan L dikali DI per DT, di mana bagian ini merupakan turunan atau diferensial yang merupakan perubahan nilai I terhadap perubahan waktu atau perubahan T. Jadi ini akan berbunyi perubahan nilai I terhadap waktu, DI per DT. Lalu yang C ini kalau yang dua sebelumnya adalah tegangan, di sini akan nilainya akan menjadi arus IC, arus di kapasitor, merupakan C itu sendiri nilai kapasitansinya dia sendiri dikali dengan perubahan tegangan di C, tegangan kapasitor terhadap waktu. Jadi ini adalah arus I di kapasitor. Jadi kapasitor. Kita akan coba dengan contoh saja langsung. Sebelum masuk contoh, kita ada beberapa aturan yang harus diingat. Nanti akan banyak teman-teman temui bentuknya E pangkat alfa T cos beta T dt dan E pangkat alfa T sin beta T dt. Kalau ada seperti ini, penyelesaiannya adalah kalau untuk yang cos dia alfa per alfa kuadrat plus beta kuadrat, E pangkat alfa T cos beta T ditambah beta per alfa kuadrat ditambah beta kuadrat E pangkat alfa T sin beta T plus C. Nah, kalau yang sin bedanya adalah awalnya sin dulu, terus jadinya minus di sini. Kalau di sini plus awalnya cos, jadi cos plus sin. Kalau di sini sin minus cos plus C tetap. Nanti akan banyak bentuk seperti ini. Kita coba saja. Contohnya seperti ini. Di sini adalah rangkaian RL seri. Ini RL seri. RL seri di mana VS adalah sumber listrik bolak-balik dengan persamaan VS sama dengan 2 dikali cos T. Jadi dia bolak-balik, arus bolak-balik, bukan arus searah, 2 cos T. Tentukan, yang ditanyakan adalah tentukan tegangan VL dan arus I. Arus itu adalah di sini, ini sebenarnya I-nya, atau saya tulis di sini. Arus I. Oke, saya akan review RL sedikit. Ada hukum Kirchhoff tegangan di mana berbunyi jumlah tegangan pada suatu loop tertutup adalah 0, sigma V adalah 0. Maka dari sini ketika kita loop seperti ini, kita akan dapat VS ditambah VR. Jadi kita loop di sini VS, lalu loop ke sini ditambah VR. Ini ada R, ditambah VL ada L, sama dengan 0. VS-nya saya pindah ke sana. Kenapa nggak jadi minus? Di sini nggak ada minusnya karena dia sumber bolak-balik, jadi dia nggak ada plus minusnya. Bisa kita anggap sama aja. Maka saya akan dapat VS sama dengan VR ditambah VL. Nah, maka di sini saya akan dapat
nilainya VS sama dengan I dikali R ditambah L DI DT. Jika ini saya bagi semua dengan L, maka saya akan dapat VS per L sama dengan I dikali R per L ditambah DI DT. Saya bagi L semua. Oke, VS-nya itu sendiri tadi adalah 4 cos T, 2 cos T. Sehingga saya akan punya nilai DI per DT sama dengan DI per DT ditambah I R per L, R-nya adalah 1, L-nya adalah 0,5 sama dengan 2 cos T dibagi dengan L-nya adalah 0,5. Sehingga saya punya persamaan diferensialnya menjadi DI dibagi DT ditambah 2I sama dengan 4 cos T. Nah, di sini kita akan, ini menjadi PD linear. Kalau teman-teman tahu, ini adalah PD linear. PD linear dengan nilai ini adalah PX-nya, ini adalah QX-nya. Sudah saya ajarkan pada minggu sebelumnya, jika ketemu PD linear seperti ini, maka penyelesaiannya yang pertama langsung cari faktor pengali. Faktor pengali, di mana faktor pengalinya adalah J. J adalah E pangkat integral. J adalah E pangkat integral dari PT. Ini karena ini bukan X ya, karena ini dalam T jadi PT, ini juga dalam T jadi QT. E pangkat integral PT DT sama dengan E pangkat integral dari 2, karena P-nya adalah 2 di sini. 2 dikali DT, sehingga nilainya adalah E pangkat 2T. Setelah dapat J-nya, kita langsung cari solusinya. Solusi, karena ini adalah dalam I, turunan I terhadap T, maka solusinya menjadi IT. IT akan menjadi integral dari J dikali QT dibagi dengan J DT. DT-nya adalah di atas. DT J. Maka akan menjadi integral dikali E pangkat 2T dikali Q-nya adalah yang ini, 4 cos T. 4 cos T dibagi dengan E pangkat 2T. Saya keluarkan 4-nya, 4 yang ini saya keluarin, E-nya juga saya keluarin, sehingga saya akan punya 4 dikali E pangkat minus 2T dikali integral E pangkat 2T 4 cos T. Ini adalah bentuk yang tadi kita lihat, ini di atas, ini E pangkat alfa T cos beta T dt. Maka solusinya akan mengambil yang ini. Sehingga solusinya adalah, di sini solusinya adalah 4 dikali E pangkat minus 2T dikalikan dengan 2 per 2 kuadrat tambah 4 kuadrat E pangkat 2T cos 4T ditambah 4 dibagi 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dikalikan, ini saya rapikan, 2 dibagi 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, yang ini dikalikan E pangkat 2T sin 4T plus C, sebenarnya plus C. Jadi ini ke sini ya, karena nggak muat. Saya pindahkan plus C seperti ini, sehingga kita akan punya nilai IT
kan sama dengan saya masukkan E pangkat 2T, sudah pasti ini dan ini saling menghilangkan, maka saya akan punya nilai yang ini adalah 2 per 20 karena 16 ditambah 4 ini adalah 4 per 20, 2 per 20. Maka di sini 4 dikali 2 per 20. Oke, karena tadi dibagi E pangkat 2T, ini juga nanti dia muncul jadi E pangkat minus 2T gitu ya. 4 dikali 2 per 20, 8 per 20 dikali cos 4T ditambah 16 per 20 dikali sin 4T ditambah C dikali E pangkat minus 2T. Ini adalah IT. Ketika kita ditanya VL, di mana VL adalah, kita tahu di sini VL adalah L DI/dt, L dikali DI/dt berarti L dikalikan DI per dt, maka akan sama dengan L-nya adalah 0,5 dikalikan dengan turunan pertama I, dikalikan dengan turunan pertama IT, jadi DI aksen, jadinya dikalikan I aksen T. Jadi yang ini di atas, teman-teman turunin terhadap T, hasilnya adalah VL yang ini. Jadi ini diturunkan terhadap T, jadinya adalah yang ini. Tinggal diturunkan sehingga nanti teman-teman dapat VL sama dengan sekian. Karena dari sini ya, L dikali DI dt akan dapat sekian. Lalu jika diketahui, ada lagi misal jika diketahui I0 sama dengan 1, maka solusi khususnya adalah, jadi ini adalah solusi khusus, ini adalah masalah nilai awal atau initial value problem IVP. Jadi yang kita dapat di sini ini adalah solusi umum ya masih. Kenapa masih umum? Karena ada ini, ada C-nya, dia masih solusi umum. Untuk membuat menjadi solusi khusus, kita butuh ini. Kita butuh masalah nilai awal ini. Caranya adalah tinggal kita masukkan ke dalam I yang tadi. Jadi I0 akan sama dengan 8 per 20 cos 4 dikali 0 ditambah 16 per 20 sin 4 dikali 0 ditambah C dikali E pangkat minus 2 dikali 0. Ini jadinya 1, cos 0 1, ini jadinya 1, sin 0 jadi 0. Maka I0 akan sama dengan 8 per 20 dikali 1 ditambah 16 per 20 dikali 0 ditambah C ya, sama dengan 1. Kenapa? Karena ini 1. Maka ini habis. Maka kita akan dapat 1 sama dengan 8 per 20 plus C. Maka kita akan dapat C adalah 12 per 20. Sehingga kita akan punya nilainya IT akan sama dengan 8 per 20 cos 4T ditambah 16 per 20 sin 4T ditambah 12 per 20 kali E pangkat minus 2 T minus 2T.
Kalau mau disederhanakan boleh jadi 2/5 cos 4T ditambah 4/5 sin 4T ditambah 3/5 dikali E pangkat minus 2T. Kira-kira seperti itu contohnya untuk rangkaian RL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC.